Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Hukum Bisnis akan menjelaskan pembahasan mengenai lembaga pembiayaan. Saya Diki Satria selaku moderator. Saya Agung Pratama Setiawan. Saya Anissa Eka Rahayu. Saya Reisa Ashari. Nadila Amanda. Saya Reni Zara. Saya Zatin Tahira. Nama saya Sabila Husna. Oke, penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Pengertian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan. Namun dilihat dari istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Istilah lembaga pembiayaan merupakan pendanaan dari istilah bahasa Inggris, yaitu financing institution. Ada beberapa perbedaan lembaga pembiayaan dengan perbankan. Dilihat dari kegiatannya, lembaga pembiayaan difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Adapun lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap. Dilihat dari cara menghimpun dana, lembaga pembiayaan tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat. Sedangkan lembaga perbankan dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat. Ataupun dilihat dari aspek jaminan, lembaga pembiayaan dalam melakukan pembiayaan tidak menekankan pada aspek jaminan. Sedangkan lembaga perbankan dalam pemberian kredit lebih berorientasi kepada jaminan. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama pengertian sewa guna usaha, yang kedua unsur-unsur sewa guna usaha, yang ketiga pihak sewa guna usaha. Pertama, pengertian sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah istilah yang dipakai dalam peraturan tentang lembaga pembiayaan sebagai terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu leasing. Dari kata lease, artinya sewa menyewa. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha tanpa opsi atau operating lease maupun dengan hak opsi finance lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Kedua, adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian sewa guna usaha atau leasing yaitu pertama, pembiayaan perusahaan, kedua, penyediaan barang modal, ketiga, digunakan oleh suatu perusahaan, keempat, pembayaran sewa secara berkala, kelima, jangka waktu tertentu, terakhir, hak opsi untuk membeli barang modal. Yang ketiga, dalam transaksi leasing terdapat 3 pihak utama yang terlibat, yaitu pertama, pihak lessor. Pihak lessor adalah perusahaan sewa guna usaha atau leasing company yang memiliki hak kepemilikan atas barang modal. Dalam financial lease, lessor bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal beserta keuntungan. Dalam operating lease, lessor bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang berkenan dengan pemeliharaan dan pengoperasian barang modal tersebut. Yang kedua, pihak lessee.
Pihak lese adalah perusahaan atau pengguna barang modal yang dapat memiliki hak opsi pada akhir kontrak sewa guna usaha. Dalam Financial Lease, lese bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Dalam operating lease, lese dapat memenuhi kebutuhan peralatan di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko kerusakan. Yang ketiga, pihak supplier. Pihak supplier adalah penjual barang modal yang memiliki objek sewa guna usaha. Harga barang modal tersebut dibayar tunai oleh lessor kepada supplier untuk kepentingan lese. Dalam Financial Lease, supplier langsung menyerahkan barang kepada lese tanpa melalui lessor. Dalam operating lease, supplier menjual barangnya langsung kepada lessor dengan pembayaran sesuai kesepakatan baik tunai atau berkala. Di dalam sewa guna usaha ada beberapa segi hukum, yaitu yang pertama, segi hukum perdata. Pada setiap kegiatan usaha pembiayaan, termasuk juga sewa guna usaha, berinisiatif mengadakan hubungan kontraktual, berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan terutama lease. Jadi maksudnya, perjanjian sewa guna usaha yang terjadi antara lessor sebagai perusahaan pembiayaan dan lease sebagai perusahaan pengguna barang modal. Yang kedua, ada segi perdata di luar KUH PDT. Nah, dalam segi perdata luar KUH PDT ini, ada beberapa undang-undang yang mengatur aspek perdata sewa guna usaha. Contohnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila sewa guna usaha berbentuk hukum perusahaan perseroan atau persero. Yang ketiga, ada segi hukum publik. Sebagai usaha yang berkiprah di bidang jasa pembiayaan, sewa guna usaha banyak menyangkut kepentingan publik, masyarakat, luas, negara, atau pemerintah, terutama yang bersifat administratif. Yang kedua ada pengertian anjak piutang. Menurut arti kata, istilah anjak piutang berasal dari kata anjak, artinya pindah atau alih, dan kata piutang artinya tagihan sejumlah uang. Anjak piutang artinya alih tagihan sejumlah uang. Secara lengkap, anjak piutang artinya pengalihan piutang atau tagihan sejumlah uang dari pemiliknya kepada pihak lain. Anjak piutang ada beberapa pihak, yaitu yang pertama, perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang adalah pihak yang menawarkan jasa pembiayaan kepada klien dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang jangka pendek dari transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi antara klien dan nasabahnya yang pembayarannya dilakukan secara kredit. Jadi maksudnya dari perusahaan anjak piutang ini yaitu transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi antara si klien dan nasabah tapi pembayarannya ini secara kredit. Yang kedua, ada pihak klien. Klien adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang. Klien tersebut memiliki nasabah selaku pembeli barang yang disediakan oleh klien dengan cara kredit. Yang ketiga, ada pihak nasabah. Nasabah adalah pihak pembeli barang yang disediakan oleh klien dengan cara kredit. Kedudukan nasabah adalah sebagai debitur, yaitu pihak yang berhutang kepada si klien. Sedangkan kedudukan klien adalah sebagai kreditur, yaitu pihak yang memiliki utang atau tagihan terhadap nasabah. Menurut kata, istilah anjak piutang berasal dari kata anjak, artinya pindahan atau alih, dan kata piutang artinya tagihan sejumlah uang. Anjak piutang artinya alih tagihan sejumlah uang secara lengkap. Anjak piutang artinya pengalihan piutang atau tagihan sejumlah uang dari pemiliknya kepada pihak lain. Pihak klien. Pihak klien pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang.
klien tersebut memiliki nasabah selaku pembelian barang yang disediakan oleh klien dengan cara kredit. Perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang adalah pihak yang menawarkan jasa pembiayaan kepada klien dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang jangka pendek dari transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi antara klien dan nasabah yang pembayarannya dilakukan secara kredit. Pihak nasabah. Pihak nasabah adalah pihak yang membeli barang yang disediakan oleh klien dengan secara kredit. Kedudukan nasabah adalah sebagai debitur, yaitu pihak yang berhutang kepada klien, sedangkan kedudukan klien adalah sebagai kreditur, yaitu pihak yang memiliki piutang atau tagihan terhadap nasabah. Selanjutnya, anjak piutang. Anjak piutang memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, anjak piutang merupakan sarana untuk mengatasi kesulitan modal kerja karena perusahaan memperoleh pembiayaan yang lebih mudah dan lebih cepat. Yang kedua, kesempatan pengembangan usaha karena fasilitas anjak piutang perusahaan memperoleh kesempatan untuk berkembang dengan menjual produk dan menjual produk-produk yang lebih besar atas permintaan nasabah yang mempunyai reputasi yang baik. Selanjutnya, mengatasi beban risiko kredit. Karena alasan ingin mengurangi risiko kredit, perusahaan hanya melayani penjual barang kepada nasabah yang lama dan menolak pengeluasan penjualan kepada nasabah yang baru. Selanjutnya, memperbaiki sistem penagihan. Perusahaan anjak piutang yang membeli piutang mengharapkan piutangnya dibayar pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, sejarah kartu kredit. Kartu kredit pertama kali diperkenalkan pada tahun 1920 di Amerika Serikat pada sebuah perusahaan yang bernama American Express. Kartu kredit awalnya ditunjukkan untuk pengguna bisnis dan terbatas pada beberapa tempat, namun dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, kartu kredit digunakan dengan berbagai fitur dan manfaat lainnya. Karena itu, kartu kredit semakin berkembang dan semakin maju. Dasar hukum kredit. Terdapat perjanjian antar pihak sebagai dasar hukum. Sistem hukum di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan berlandaskan kepada pasal tersebut, maka asalkan dibuat secara tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan yang berlaku, setiap perjanjian, baik itu yang berbentuk lisan maupun tulisan yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut. Selain itu, perjanjian kredit juga harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1759 KUH Perdata yang melarang kreditur meminta kembali uang yang dipinjamkan sebelum batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya, pengertian kredit. Kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai di mana kita sewaktu-waktu menukarkan apa saja yang kita inginkan, yakni di tempat mana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkan atau cabang yang mengeluarkan. Kartu kredit juga merupakan pembayaran melalui jasa bank atau perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang atau jasa, atau alat untuk mengambil tunai dari bank atau perusahaan pembiayaan. Kredit dapat berupa uang atau tagihan yang diukur dengan uang dan adanya kesepakatan antara bank atau kreditur dengan nasabah penerima kredit atau debitur dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Kredit juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuannya, seperti kredit konsumtif, kredit produktif, dan kredit perdagangan, serta dapat dilihat dari jangka waktu dan sifat penggunaannya.
Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang unsur kredit. Yang pertama, kartu kredit merupakan fasilitas kredit. Nah, apa itu fasilitas kredit? Fasilitas kredit adalah jenis pinjaman yang diberikan dalam konteks bisnis atau keuangan perusahaan. Jenis fasilitas kredit termasuk fasilitas pinjaman bergulir, fasilitas kredit retail, fasilitas komitmen, letter of credit, dan sebagian besar rekening kredit retail. Fasilitas kredit biasanya disertai dengan perjanjian hutang, biaya pemeliharaan tambahan, biaya penarikan, dan sulit untuk diperoleh. Yang kedua diperuntukkan kepada nasabah dari penerbit kredit dengan persyaratan tertentu. Yang ketiga, kartu kredit diterbitkan oleh bank. Yang keempat, kartu kredit diberikan kepada mereka sesuai dengan besar jumlahnya penghasilan dari pemegang kartu. Yang kelima, kartu kredit itu kartu plastik. Baik, selanjutnya yaitu faktor penyalahgunaan kredit. Faktor itu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang dimana pelaku kejahatan yang banyak di luar sana yang mereka memiliki intelektual yang tinggi atau intelektual yang di atas rata-rata, dan mereka sudah mempelajarinya terlebih dahulu. Faktor eksternalnya yaitu seperti faktor kemiskinan, yang dimana fenomena tersebut tidak dapat ditentukan. Yang selanjutnya itu faktor eksternalnya ada faktor dari penegak hukum. Dari faktor penegak hukum inilah yang sering banyak manusia yang melakukan kejahatan-kejahatan. Sekian mengenai pembahasan materi kami. Jika ada salah, kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye.